Shalom, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moria Winangun, kami menyampaikan selamat hari Minggu, selamat kita beribadah Minggu di tempat kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum ibadah Minggu kita mulaikan, kita dengarkan bersama Warta Jemaat. Pembacaan daftar untuk pengumuman nikah. Hari ini tanggal Jumat 24 Juli tahun 2020 di Manado, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Kamis 6 Agustus 2020 jam 13 WITA tempat Gemim Bukit Moria Winangun bermaksud hendak melangsungkan perkawinan Mesak Arkelaus Sumarandak Fani Rambitan, umur 56 tahun, agama Kristen, pekerjaan dosen, tempat kediaman Kelurahan Winangun 1, lingkungan 5, dahulu pernah kawin. Anak laki-laki dari Supit Montong Rambitan almarhum dan Sance Frederick almarhum. Dan Since Heni Repi, umur 53 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS, tempat kediaman Kelurahan Winangun 2, lingkungan 3, dahulu pernah kawin. Anak perempuan dari Hari Bernard Repi dan Emma Kaunang. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani, telah bertanda Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Julises Devi Ohlers SH. Demikian warta nikah. Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita beribadah. Kita percaya Tuhanlah yang menolong dan menguatkan kita sehingga boleh ada dalam persekutuan sukacita saat ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 14, ayat yang pertama dan kedua, muliakan Tuhan Allah. Diundang jemaat berdiri dan marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Sebagai nats pembimbing kita, Yakobus 3 ayat 17 dan 18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Itulah nats pembimbing kita sambut dengan menyanyi bersama, bagi Tuhan nyanyianku.
ayat 2 Kidung Jemaat nomor 8. Oh, tuntun aku ke putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan rohmu diam dalam rohku, memuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu dan ku ungkapkan dalam hidupku. Disilakan jemaat duduk. Saudaraku, ketika kita terbeban berat, ketika kita jatuh dalam dosa, hanya Allah yang benar-benar peduli dengan kehidupan kita. Karena itu, marilah saudara-saudara dengan jujur kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu, ya Tuhan Allah, Allah yang adalah pencipta, Allah yang adalah pengasih dan penyayang, yang begitu mengasihi dan mencintai kami manusia sehingga Engkau rela memberikan putramu yang tunggal Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia, bahkan terlebih untuk menebus dosa kami manusia. Dia yang tidak melakukan dosa, bahkan yang tidak mengenal dosa, tetapi menanggung segala dosa kami manusia. Karena itu kami bersyukur untuk pengorbanannya dalam kehidupan kami. Dan biarlah di hari-hari hidup yang adalah anugerah dan berkat-Mu, kami benar-benar mampu melakukan apa kehendak-Mu. Kami dikaruniakan hikmat kemampuan, bahkan pengetahuan yang baik tentang arti hidup, melakukan apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ampunkan kami Tuhan, ketika dalam hidup ada kebodohan-kebodohan yang kami lakukan sendiri, akibat dari keangkuhan kami, dari kesombongan kami merasa diri hebat dan mampu, yang dalam kenyataan sebenarnya kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa Tuhan menopang kami. Karena itu, dengan penuh kerendahan hati kami datang dalam pengakuan ini. Ampuni, kasihani, dan baharilah kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Bagi mereka yang telah mengaku dosa, dengarkanlah berita anugerah Allah. Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Itulah berita anugerah Allah. Semua yang letih lesu berdosa berjalan, terima rahmat Tuhanmu, percaya
Yesus, terima rahmat-Nya. Diundang jemaat berdiri, dan mari bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, kita akan mengaku iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang dan hidup yang kekal. Amin. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Disilakan jemaat duduk. Saudara-saudara, dengarkanlah hukum Tuhan. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata, betapa
Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita akan menghadap Dia dalam permohonan tuntunan Roh Kudus untuk pemberitaan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami selalu merindukan tetap dalam bimbingan, didikan dan ajaran, supaya hidup benar-benar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami selalu dikaruniakan hikmat kemampuan, mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, sehingga hidup benar-benar melakukan kehendak-Mu, menjadi berkat, membawa berkat dimanapun kami pergi berada. Bahkan menyikapi hidup teristimewa dengan adanya pandemi ini, memerlukan akal budi yang baik, memerlukan hikmat yang luar biasa. Dan kami percaya firman-Mu menyatakan semuanya itu. Maka kami memohon curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan, supaya benar-benar ketika kami hendak membaca, mendengar, untuk merenungkan firman-Mu, kami dikaruniakan roh untuk mampu menyatakan dan melakukan semuanya itu dalam hidup kami. Sehingga kami tidak akan disebut sebagai pendengar yang setia, tetapi biarlah kami adalah pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, bagian bacaan kita sepanjang minggu yang akan kita lalui yaitu dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai ayat 20. Jadi Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai 20. Marilah bersama-sama jemaat sekalian, kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Pengkhotbah 10 ayat pertama hingga ayat yang ke-20. Begini firman Tuhan. Akibat-akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kehilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa yang mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan membahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi.
Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah. Kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pimpinan-pimpinanmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Sehangat matahari menyinari bumi, tiada melebihi kasih yang abadi. Hujan badai, gunung lautan seakan menjadi saksi. Hanya Dia lentera jiwa dalam duka dan dalam bahagia. Muliakanlah akan kebesarannya, Juru Selamat kita, penebus segala dosa-dosa. Hanyalah Dia yang kuasa di dunia dan di surga. Selamanya pujilah Dia yang kuasa, Juru Selamat manusia. Sembah dan sujud ku panjatkan hanyalah kepada-Nya. Muliakanlah akan kebesarannya, Juru Selamat kita, penebus segala dosa-dosa. Hanyalah Dia yang kuasa
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, suasana atau keadaan kita saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 mengajarkan banyak hal untuk kita semua. Bagaimana menyikapi semuanya ini dengan hikmat yang Dia karuniakan bagi kita orang percaya. Sekalipun disadari bahwa setiap orang pasti punya sifat atau karakter atau berbeda-beda, sehingga melihat masalah juga dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang mungkin tenang, ada juga yang mungkin acuh tak acuh dengan situasi dan keadaan, tetapi ada juga dengan emosional yang tinggi menyikapi suasana ini. Karena itu, kita perlu sekali topangan atau bimbingan, yaitu lewat firman, yang akan menuntun kita sebagai orang percaya supaya arif atau bijaksana menjadi bagian kita. Melalui firman sepanjang minggu ini, yaitu dengan tema berpikir, berkata, bertindak dengan hikmat. Lewat kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai 20. Dan kita tahu bahwa kitab Pengkhotbah ini adalah tulisan dari seorang raja, yaitu Raja Salomo, anak dari Raja Daud. Yang kita tahu bahwa Raja Salomo ini juga dikenal dengan sebutan seorang raja yang penuh hikmat. Karena ketika diberi kesempatan oleh Tuhan Allah, apa yang engkau minta ketika engkau dipercayakan menjadi seorang raja? Dia tidak meminta kekayaan, tidak meminta kejayaan, tidak meminta kemasyhuran, tetapi hikmat. Yang pada akhirnya ketika hikmat diberikan, maka begitu luar biasa juga diberkati dia dalam segala keberadaan kehidupan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, pengkhotbah dalam bahasa Ibrani adalah ahelet, atau dari kata ahal, yang berarti berkumpul atau kumpulan umum, yang secara harafiah berarti orang yang berbicara pada suatu perkumpulan. Sehingga dalam bahasa Indonesia disebut pengkhotbah. Sama seperti saat ini, berkhotbah, menyampaikan sesuatu kepada satu kumpulan atau kepada satu jemaat, untuk mendengar, untuk memahami apa yang disampaikan. Nah, melalui kitab Pengkhotbah yang kita tahu, bahkan yang kita sering kali baca, kalau mungkin kita hanya melihat begitu saja, kita bisa mendapati bahwa kitab Pengkhotbah ini adalah kitab sepertinya apatis terhadap apa saja. Karena apa? Karena setiap akhir dari perkataan-perkataan atau kalimat-kalimat yang keluar, selalu atau sering kita lihat ada kata kesia-siaan. Iya toh? Kalau orang mau buka kitab Pengkhotbah, banyak kali orang melihat selalu diakhiri dengan ternyata sia-sia. Kesia-siaan. Hal ini tentu ada maksud. Ini mau menggambarkan bagaimana untuk menghancurkan semua harapan palsu manusia yang mengingini kesenangan duniawi. Artinya, bahwa kalau ingin kesenangan duniawi, bahwa semua ujung-ujungnya akan sia-sia. Tetapi sebenarnya maksud yang sangat tajam atau maksud yang paling utama dari kitab Pengkhotbah ini atau penulisan Pengkhotbah ini, yaitu mau menghentar umat Tuhan untuk melihat segala keadaan yang ada dalam kehidupan manusia, atau tentang apa yang ada dalam hidup manusia itu sendiri, tentang keadaan yang ada, yaitu adanya kejahatan, adanya ketidakadilan, bahkan adanya kematian. Supaya apa? Supaya umat harus tahu bahwa mereka tidak boleh lepas dari Tuhannya.
Karena kalau sampai kita jatuh atau lepas dari Tuhan, maka benar kata pengkhotbah, sia-sialah semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, melalui perenungan kita sepanjang minggu ini, banyak berbicara tentang kebodohan. Dan kalau dalam kitab pengkhotbah ini kita temui tentang ungkapan kebodohan-kebodohan itu, tapi bukan menunjuk pada aspek intelektual seseorang, bukan. Atau pada tingkat pendidikan, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah hal perilaku atau sikap yang mengabaikan firman Tuhan yang ada dalam hidup manusia. Atau pendek kata dikatakan bahwa orang yang bodoh adalah orang yang tidak takut akan Tuhan, sehingga tidak punya hikmat. Itu. Jadi kebodohan yang dimaksud bukan persoalan tingkat pendidikan secara pengetahuan atau ilmu, tapi kebodohan yang dimaksud oleh pengkhotbah di sini adalah orang yang tidak berhikmat, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, sehingga dia katakan bahwa itu adalah kebodohan. Jadi sekalipun seseorang berpendidikan tinggi dan terhormat dan disegani, tetapi jika hidup tidak melakukan kehendak Tuhan Allah, maka firman Tuhan sekali lagi mengatakan bahwa itu adalah kebodohan. Tetapi sebaliknya, sekalipun seseorang berpendidikan terbatas, tetapi ia hidup setia, taat, takut akan Tuhan, maka disebut berbahagia, diberkati, dan penuh hikmat. Karena taat, setia, takut akan Tuhan adalah orang yang berhikmat. Dan yang pasti kita tentu semua menginginkan bahwa kita penuh hikmat dalam hidup. Saudara-saudara yang diberkati, sehingga pengkhotbah menyimpulkan bahwa kebodohan dalam tanda petik mengakibatkan kesulitan berpikir, kesulitan berkata, dan akibatnya fatal dalam bertindak. Karena itu saudaraku, bagian bacaan kita sepanjang minggu ini, mulai dari ayat 1 kita lihat. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan. Berbau busuk, demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Dan ayat 2 berkata, hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Di ayat 1 mengungkapkan bagaimana kebodohan bisa menjatuhkan sekalipun itu hanya sedikit. Biar mungkin cuma dalam yang cuma kok sedikit, tetapi sedikit itu berpengaruh. Sehingga kita ingat ungkapan yang mengatakan nila setitik merusak susu sebelanga. Artinya tindakan yang bodoh membuat sia-sia segala apa yang telah kita perbuat. Atau tindakan yang bodoh akan membuat sia-sia apa yang telah kita bangun bersama. Dan ayat 2, persoalan kanan dan kiri terbawa dalam kebiasaan orang Israel pada waktu itu, di mana menggambarkan bahwa kanan membawa kebaikan kepada seseorang, tetapi sebaliknya kiri adalah ketidakmampuan atau kebengkokan atau kebodohan. Jadi ingat juga perenungan kita beberapa minggu yang lalu dalam kitab Injil Matius, bicara juga tentang kiri dan kanan, yaitu bagaimana dikatakan bahwa domba berada di bagian sebelah kanan dan kambing berada di bagian sebelah kiri. Bahkan Matius pasal 25 ayat 34 berkata, dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Artinya apa? Bahwa di sebelah kanan ada ajakan, bahwa di sebelah kanan ada berkat. Tentu kita juga ingat toh,
Dalam kehidupan keseharian kita seringkali orang bilang, kalau orang yang dipercayakan mereka sebut tangan kanan. Berarti ada sesuatu yang baik. Bahkan kalau kita menelisik ke belakang juga, kalau dulu-dulu orang tua kalau lihat anak batulis dengan kiri kan jadi apa pukul, mesti tangan kanan. Biasa kalau tangan kiri. Artinya hal-hal ini mungkin akan memberikan gambaran bagi kita. Rupanya bagian kanan punya hal tersendiri. Dalam tanda petik. Tapi bukan berarti juga orang yang kidal tidak punya kepandaian. Bukan demikian. Tetapi hal di sini kita mau belajar bahwa firman Tuhan mengajak, mengingatkan kita tentang hal kebaikan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara kekasih, pengkhotbah juga berbicara tentang kesabaran dan perdamaian. Bahwa perlu kesabaran dalam mendengar segala sesuatu supaya tidak ada kesalahan-kesalahan yang besar. Bahkan juga bagaimana pengkhotbah mau mengajak umat untuk menyadari bahwa apapun yang dia lakukan itu juga yang akan mengikutinya atau yang akan didapatinya. Atau istilahnya tentang tabur tuai. Jadi apa yang torang backing itu yang akan torang terima. Karena itu apa? Firman Tuhan bahkan sampai dalam kitab Wahyu mengingatkan kita bahwa lakukan apa yang baik supaya itu semua akan mengikuti kita. Kan itu Wahyu. Dalam kitab Wahyu juga ada firman Tuhan yang katakan, biarlah mereka beristirahat dari jerih lelahnya. Sebab segala sesuatu yang mereka lakukan ketika mereka hidup akan mengikuti mereka. Itulah istilah tabur tuai. Karena itu kita diingatkan untuk melakukan apa yang baik. Supaya ketika kita tidak ada, kita akan dikenang orang dengan kebaikan-kebaikan yang kita telah tabur selama kita hidup. Saudara-saudara, bahkan segala sesuatu juga dalam kehidupan ini, bagian bacaan kita sepanjang minggu ini diingatkan bahwa ketika melakukan segala sesuatu harus dipikirkan baik-baik. Itu berkaitan juga dengan tema kita. Berpikir, berkata, bertindak dengan baik. Artinya Tuhan menciptakan kita manusia begitu baik. Tuhan mengaruniakan kepada kita akal budi. Tuhan kasih akal budi untuk berpikir. Pengetahuan yang baik dan yang tidak baik. Supaya ketika kita berpikir hal-hal yang baik pada akhirnya berdampak dari ucapan-ucapan yang keluar. Atau perkataan. Yang pada akhirnya klimaksnya dalam tindakan kita. Bahwa tindakan-tindakan yang baik tentu menjadi berkat dalam kehidupan ini. Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Ayat 20 diingatkan juga. Supaya jangan mengutuk para pemimpin meskipun berbeda pandangan. Atau terlihat ketidakadilan tetapi bukan berarti mematikan kekritisan yang untuk memperbaiki keadaan. Namun marilah hikmat untuk ada dalam kehidupan kita. Supaya dengan hikmat itu cara yang baik dikaruniakan Tuhan dalam kehidupan untuk mampu menegur, mampu mengingatkan para pemimpin-pemimpin dengan tindakan-tindakan kebodohan. Dan hal ini juga tentu menjadi bagian harapan kita semua terlebih menyikapi situasi dan keadaan ini. Jangan kita dibodohi oleh keadaan. Mendengar berita-berita yang pada akhirnya merugikan kita. Mendengar segala sesuatu kita langsung tangkap. Tetapi Tuhan ingatkan harus berhikmat. Pikirkan baik-baik apa itu menjadi berkat dalam hidup atau tidak. Sehingga ketika kita juga mengeluarkan pendapat atau ketika kita hendak berkata atau ketika kita hendak mengucapkan segala sesuatu, maka itu bukan menjadi satu batu sandungan bagi sesama, tetapi menjadi berkat. Berkat dalam kehidupan kita semua, baik pribadi, keluarga, bahkan sebagai gereja. Berpikir, bertindak dengan segala kebaikan. Sehingga dalam hidup ini benar-benar kita tidak akan disebut orang-orang yang bodoh.
yang pada akhirnya menjadi sia-sia apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, di akhir perenungan ini, sekali lagi, semua kita ini Tuhan anugerahkan roh hikmat. Semua dikaruniakan sama, tinggal bagaimana kita mengelola hikmat yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Ketika hikmat itu kita lakukan dengan segala baik, maka itu akan memancarkan berkat-berkat dalam kehidupan. Selamat bagi kita untuk menjalani hidup dengan hikmat dari Tuhan. Maka berpikirlah yang baik, berkatalah yang baik, dan bertindak dengan baik, dengan penuh hikmat. Tuhan berkati. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan menyatakan syukur kita untuk memberi persembahan. Karena itu marilah kita akan memberi persembahan dengan hati yang tulus. Dengarlah nats persembahan dalam Roma 12 ayat 1. Saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, pujian dan syukur terus kami persembahkan bagi-Mu. Persekutuan kami di hari ini boleh kami lakukan itu karena berkat dan anugerah. Dan biarlah kami terus memuji mengagungkan Engkau Tuhan, karena benar hanya Engkau yang patut dipuji, diagungkan dan dimuliakan. Kami diberkati dalam kuat sehat, bahkan kami diberkati lewat hikmat-Mu dalam kehidupan ini, menyikapi segala keadaan dan situasi dengan hikmat Tuhan. Biarlah kami tidak goyah, kami tidak akan takut dan gentar, bahkan kami tidak akan apatis menghadapi hidup, tetapi terus berpengharapan dalam kasih dan selamat Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, teruslah bimbing, arahkan dan tuntun kami sebagai gereja-Mu yang hadir di tengah dunia ini. Biarlah kami terus membawa damai sejahtera, membawa berkat-berkat dalam kehidupan, baik secara pribadi, keluarga, tetapi sebagai satu persekutuan. Terlebih khusus jemaat-Mu Gemim Bukit Moria Winangun, dari kolom 1 sampai kolom 17,
Tuhan akan memberkati kami, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu bapak, orang-orang tua lanjut usia, para pelayan khusus Siamas Penatua, para penatua Bipra, para pendeta. Tuhan berkati tugas tanggung jawab pelayanan yang Engkau percayakan. Karuniakan terus kami hikmat-Mu Tuhan, supaya benar-benar dengan hikmat itu kami mampu menjadi kawan sekerja-Mu, melayani Engkau dengan hikmat-Mu, sehingga benar-benar hidup menjadi berkat dan membawa berkat. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh memasuki bulan Agustus. Itu adalah berkat dan anugerah-Mu. Bahkan sebagai bangsa dan negara kami juga tahu di bulan ini, kami juga hendak merayakan Dirgahayu Republik Indonesia. Sekalipun kami masih dalam masa-masa adanya pandemi COVID-19 ini. Harus berjuang bersama dalam melakukan segala apa yang baik dalam kehidupan ini. Dan kami berdoa, biarlah bagi pemerintah yang ada mulai dari pusat sampai di daerah, bahkan sampai di lingkungan kami tinggal hidup berada, Tuhan selalu menganugerahkan hikmat, kemampuan, kearifan bijaksana, sehingga mereka mampu mengayomi bangsa negara Republik Indonesia ini, masyarakat yang ada dengan baik, karena Tuhan yang selalu menuntun dan memberkati. Bahkan Tuhan taruh kepada kami semua keamanan, ketenteraman, supaya hidup boleh bersama berdampingan satu dengan yang lain dalam kasih dan selamat Tuhan semata. Teristimewa di daerah Sulawesi Utara, Tuhan berkati melalui gubernur dan wakil gubernur, Kota Manado dari wali kota dan wakil wali kota, bahkan sampai di lingkungan kami hidup. Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami benar-benar menyikapi semuanya dengan kasih dan selamat Tuhan dalam hidup ini. Sekalipun dengan adanya pandemi, yang tentu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kami, entah kehidupan ekonomi, kehidupan sosial bermasyarakat, kehidupan pendidikan anak-anak kami, kehidupan kebersamaan dengan sesama kami. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami menyikapi semuanya dengan hikmat dari Tuhan, sehingga kami tidak akan dibodohi oleh keadaan dan situasi, tetapi kami benar-benar mampu melakukan apa yang baik, menyikapi semuanya yang pada akhirnya kami melakukan kehendak Tuhan dalam hidup dengan berpikir yang positif, berkata-kata yang baik, berlakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang semuanya dalam kasih dan selamat Tuhan semata. Bahkan gereja-Mu Tuhan, Jemaat Gemim Bukit Moria, Tuhan berkati pelayan khusus, tim doa, tim kerja, komisi-komisi kerja yang ada, panitia-panitia, bahkan juga kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu, sehingga di hari Minggu ini kami boleh memuji memuliakan Tuhan, sekalipun itu masih dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat, tetapi ada kesempatan dalam pelayanan ini melalui orang-orang yang Tuhan karuniakan berkat kemampuan, baik tim multimedia, prokantor, pianis, bahkan pelayan khusus yang melayani Tuhan. Biar Engkau memberkati masing-masing kehidupan kami dengan segala tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Biarlah semua berbaru harum di hadapan Tuhan, dan kami semua dalam berkat-berkat-Mu, ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Bahkan juga bersyukur untuk berkat-Mu bagi kami semua jemaat-Mu, sehingga boleh mengucap syukur, memberi persembahan, dikuduskan semuanya itu untuk menopang pelayanan gereja-Mu, dan tetap terbuka tingkap-tingkap langit tercurah berkat-berkat Tuhan atas kehidupan kami semua. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, segala keberadaan kehidupan kami, termasuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini sementara bergumul dengan kehidupan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan pendidikan anak-anak, bergumul dengan kehidupan rumah tangga antara suami dan istri, orang tua dan anak.
bahkan bergumul dengan kesehatan kami. Biar Tuhan menolong dan menopang. Teristimewa mereka yang masih dalam masa-masa pemulihan, baik di rumah atau dalam perawatan di rumah sakit, Tuhan berkati. Kerinduan harapan ada kesembuhan, Tuhan berkenan. Mereka akan nikmati dalam hidup. Bahkan juga mereka yang bergumul di masa tua, orang-orang tua kami Tuhan berkati. Tuhan berikan kenyamanan, ketentraman di masa tua yang mereka jalani dalam kasih dan selamat Tuhan semata. Segala keberadaan kehidupan kami Tuhan, kami hanya mau serahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kasih, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang jemaat berdiri, dan sebagai nyanyian penutup kita menyanyi bersama Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai dan selamat hari Minggu.